Alhamdulillah, I can get another podium, another number 2 today in second race, and yeah, the race was difficult because it's in the morning and the temperature very low. But I'm happy, and also today in the podium is very special for me, also for Indonesian people, because today is Independence Day for Indonesia. This podium is for all of you, all Indonesian people. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, ini adalah berita yang sangat gembira sekali kita menyaksikan bersama-sama, yaitu Mas Veda Ega Pratama ini kembali menggetarkan Eropa hari ini. Semuanya menyaksikan, publiknya juga banyak banget ya antusiasme dari media sosial. Jadi podium spesial di Hari Kemerdekaan Indonesia di tengah gegap gempita ya Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, bendera merah putih ini kembali berkibar. Ini luar biasa, yaitu dengan gagah di ajang Red Bull Rookie Cup tahun 2025. Jadi kita nonton bareng dan semuanya senang sekali, terutama warga negara Indonesia. Hari ini Mas Veda Ega Pratama ini remaja 16 tahun asal Gunung Kidul, Yogyakarta, yang sukses membuat jutaan pasang mata bangga setelah finish kedua di race 2 di seri Austria. Ini kembali lagi di peringkat finish kedua. Ini keren banget, dan tadi balapan penuh drama. Jadi ini benar-benar luar biasa kalau kita nonton tayangan ulangnya. Nah, balapan kali ini jauh berbeda dari race pertama kemarin yang berlangsung di lintasan basah itu dengan trek kering. Sekarang yang mana ini temperaturnya itu rendah di pagi hari. Ini duel berlangsung ini lebih ketat dan juga menegangkan ya. Jadi tidak ada pembalap yang benar-benar dominan, tapi justru saling salib ini terjadi di hampir setiap lap. Ini membuat yang menonton itu wah, deg-degan ya dengan hasil akhirnya. Dan tadi Mas Veda ya, ini yang start dari pole position, ini langsung mempertahankan posisi terdepan. Wow, ini bagus banget. Namun tekanan datang silih berganti dari para rival seperti Brian Uriarte. Mas Uriarte ini Spanyol. Kemudian ada Christian Dahlil Amerika Serikat. Di situ juga ada Marco Morelli Argentina. Ini adalah rival-rival yang gak gampang ya. Dan balapan 16 lap ini bener-bener ya, ini tak bisa dibilang apa ya, bagai perang strategi dan mental, karena tadi Mas Veda itu beberapa kali memimpin, lalu disalip lagi, lalu kembali menyerang lagi hingga lap terakhir. Dan persaingan ini masih sakit banget. Bahkan Mas Veda ini sempat menyalip ya untuk kembali ke posisi pertama. Ini sebelum akhirnya disusul kembali oleh Uriarte. Ini Uriarte ini, aduh, rival yang nggak gampang ini Uriarte ini. Terlalu ini ya. Jadi Uriarte hari ini akhirnya keluar ya sebagai juara. Ini kemudian disusul oleh Morelli, sementara Veda menutup podium di posisi kedua. Jadi namun podium ini terasa begitu spesial ya. Jadi karena terjadi tepat di hari kemerdekaan ya. Ini adalah momen yang luar biasa. Jadi semuanya merasakan kegembiraan. Dan kalau teman menyaksikan ya lap pertandingan ulangnya, jadi podium untuk Indonesia ini tadi kita ngelihat di media sosial banyak sekali komentar-komentar, dan Mas Veda juga mengatakan alhamdulillah saya bisa mendapat podium, dan balapan ini sulit karena berlangsung pagi hari dengan temperatur rendah katanya. Tetapi podium ini sangat spesial ini karena hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, ini ungkap Veda ya. Dan dia mengatakan juga podium ini saya persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini Mas Veda mengatakan seperti itu, dan tentunya juga penuh haru. Ini pernyataan udah rame di media sosial, banyak diupdate di akun-akun sport atau olahraga. Dan kalimat ini menjadi bukti betapa besarnya nasionalisme ya. Ini seorang remaja asal Yogyakarta yang kini mengharumkan nama Indonesia, nama bangsa Indonesia di panggung dunia. Ini nggak gampang. Ini sosok Mas Veda ini luar biasa hari ini, teman-teman semuanya. Dan untuk hari ini berarti menggeser pembalap Malaysia. Ini naik ke peringkat 2 Mas Veda dari klasmennya seperti itu kan. Jadi untuk hasil gemilang di Austria ini membuat Veda ini melonjak ke peringkat kedua klasmen ya. Sementara untuk Red Bull Rookie Cup tahun 2025 ini berarti dengan
total poin 170 poin. Jadi hanya tertinggal 21 poin dari Uriarte yang kini memimpin klasmen. Waduh, tipis banget ya. Semoga nanti ke depan bisa menyusuli. Nggak gampang soalnya ini. Uriarte ini, waduh, jangan. Dan kemenangan ini juga menjadi tamparan manis ya bagi rivalnya dari Malaysia, yaitu Hakim Danis, yang mana ini justru terpuruk di posisi ke-13. Dan Veda dan Uriarte ini kompak menggeser Danis dari posisi puncak klasmen. Ya, ini adalah persaingan yang sehat ya. Jadi jalan menuju juara untuk Veda masih sangat terbuka. Dan yang jelas dengan satu seri tersisa, yaitu di Misano, Italia nanti tanggal 13 sampai 14 September tahun 2025. Jadi peluang Veda untuk menutup musim ini dengan gelar ini juara ini masih terbuka lebar karena selisih poinnya cukup tipis jika mampu tampil konsisten dan mengalahkan Uriarte. Ini bukan tidak mungkin tentunya ya. Jadi untuk kita nih warga negara Indonesia, tentu nanti bendera merah putih akan berkibar di podium tertinggi Eropa. Ya, semoga seperti itulah ya. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik terhadap anak bangsa yang sekarang sedang berkarir di sana. Dan tentunya juga ini menjadi kebanggaan untuk Indonesia, teman-teman semuanya. Dan yang jelas untuk Mas Veda Ega Pratama, ini bukan hanya sekedar pembalap muda, tapi dia adalah simbol mimpi anak bangsa ya, yang berani menantang dunia di usianya yang baru sekitar 16 tahunan ya. Ini dia sudah menuliskan sejarah besar dan tentunya membawa nama Indonesia di panggung-panggung dunia. Ya, begitulah kira-kira teman-teman semuanya. Nanti kita update lagi berita selanjutnya. Support terus anak-anak muda kita, warga negara Indonesia yang berkarir di luar negeri, berkarir di dunia olahraga yang membanggakan nama Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi, kemenangan ini mengingatkan kita bahwa mimpi anak desa bisa menggetarkan dunia, bahwa semangat kemerdekaan bisa lahir di lintasan balap. Dan di balik ini semuanya tentu ada doa-doa dari semuanya dan juga keluarga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.